Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Harapan dan doa saya kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga di dalam situasi yang senantiasa mengalami kasih karunia dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam menikmati kehidupan dan berkarya bagi Tuhan. Secara khusus juga diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa secara bersama-sama. Itulah sebabnya saya sangat yakin firman Tuhan yang akan kita renungkan menjadi tuntunan dan juga menjadi pelita bagi kaki kita dan juga menjadi terang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempelajari firman-Nya, merenungkannya, dan belajar dengan sungguh apa yang dapat kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bapak dan Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dan kita baca pada kesempatan ini adalah Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Di dalam bagian ayat firman Tuhan ini yang hanya ada 2 ayat, dituliskan tentang dialog Ayub dan istrinya saat penderitaan terjadi. Jadi ini murni adalah dialog dari sepasang suami istri di saat terjadi penderitaan di dalam hidup mereka. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Dituliskan dalam ayat tersebut, istrinya atau istri Ayub berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Itu adalah perkataan istri Ayub terhadap Ayub. Kenapa demikian? Hal ini terjadi karena keluarga ini mengalami penderitaan dalam hidup mereka, mengalami kesedihan, mengalami kemalangan secara lahiriah. Mereka kehilangan harta dan anak-anaknya dalam waktu yang sekejap. Dan Ayub juga mengalami bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Sakit, saudara-saudara. Dan dituliskan juga dalam ayat 10, Ayub memberikan tanggapan terhadap perkataan istrinya. Tanggapannya apa? Dituliskan Bapak Ibu, Ayub berkata begini, "Engkau bicara seperti orang gila, seperti perempuan gila." Dikatakan kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Tapi ini bukan berarti Ayub mengatakan istrinya gila, bukan. Bukan berarti Ayub mengatakan istrinya perempuan gila, bukan. Tapi seperti perempuan gila. Dan dia berkata dalam ayat 10 dituliskan lagi, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk?" Artinya Ayub berkata, kita harus bersedia menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus menerimanya. Itu tanggapan Ayub terhadap perkataan istrinya yang berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam dialog yang terjadi dengan istrinya dan dalam situasi yang menyakitkan bagi Ayub, firman Tuhan berkata bahwa di dalam ayat 10, ayat yang terakhir dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mendengarkan perkataan istrinya. Ayub sedang mengalami masalah di mana dia sakit begitu serius, dan dia juga udah kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya. Tapi dikatakan Ayub ini walaupun mendengarkan perkataan istrinya yang mencela dia yang masih hidup saleh di hadapan Tuhan, malah menyuruh dia mengutuki Allah dan matilah kata istrinya. Waduh, dikatakan Ayub dalam kesemuanya itu tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu saya melihat tentang dialog suami istri ini, khususnya
sebenarnya istrinya yang berbicara, mengawali pembicaraan itu, dan Ayub menanggapinya. Muncullah pertanyaan di hati saya. Dan juga pertanyaan itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana pandangan Anda tentang sikap istri Ayub ini? Bagaimana pandangan Anda? Apakah Anda berkata dan berpikir seperti ini? Wah, parah nih istri Ayub. Parah ini istri Ayub. Bukan menjadi istri yang menolong, menopang, tapi istri yang justru merongrong dan melemahkan Ayub. Atau mungkin Anda berkata dan berpikir, waduh, parah ini istri Ayub. Bahwa istrinya tidak mendukung suaminya. Ini parah, malah melemahkan suaminya. Mungkin seperti itu berpikir pertanyaan di hati Anda. Atau Anda juga mungkin bertanya begini, dan mulai memandang tentang Ayub dan menanggapinya seperti ini. Waduh, Ayub ini kok terlalu sabar juga. Atau mungkin saudara berpikir juga seperti istri Ayub ya. Atau mungkin Anda berkata, waduh, ini luar biasa Ayub ya, mengagumkan, luar biasa ya, tetap pendiriannya teguh, tetap mengasihi Tuhan walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Wah, luar biasa ya. Dan mulai saudara berdialog begitu dan memperbincangkan dan mempertanyakan tentang dua sikap ini, sikap Ayub atau sikap istrinya. Dan saudara mulai ada sesuatu yang lebih mendalam lagi saudara pertimbangkan di hati saudara tentang mana yang harus dilakukan. Ya tentunya saudara punya pertimbangan sendiri, tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap kita pasti memiliki berbagai argumen masing-masing dengan melihat dan menilai dialog yang Ayub dengan istrinya kan. Tapi menjadi pertanyaan dan renungannya bagi kita adalah, kita tidak perlu mempertanyakan lagi tentang istrinya, tentang Ayub, apa yang mereka lakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan dan renungan yang perlu bagi kita saat ini adalah tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri waktu kita menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan, menghadapi permasalahan. Bagaimana sikap Anda jika di dalam keluargamu terjadi suatu permasalahan? Itu menjadi pertanyaannya. Bagaimana sikap Anda? Bagaimana sikap kita jika dalam keluarga kita terjadi suatu permasalahan, terjadi suatu persoalan, terjadi suatu masa atau keadaan yang menyedihkan atau membuat kita menderita? Apakah bersikap seperti istri Ayub, yaitu memojokkan Ayub dan melemahkan semangat? Apakah kita bicara seperti itu? Ataukah kita bersikap seperti Ayub, yaitu teguh dalam pendirian dan terus menghormati Tuhan? Apakah seperti itu? Itu menjadi pertanyaannya. Perlu kita pikirkan dan perlu kita jawab. Bagaimana? Dan yang sudah terjadi selama ini, apa yang terjadi? Apakah kita waktu ada penderitaan, persoalan, kita terus berbicara secara positif atau berbicara negatif? Mempersalahkan orang lain. Bahkan seperti yang dikatakan oleh istrinya kepada Ayub, apakah engkau terus mempertahankan kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu, matilah. Ini perkataan yang sangat tidak bijak. Tapi yang kedua juga yang perlu kita tanyakan dan kita renungkan adalah, dalam segala penderitaan yang terjadi, apakah Anda menjaga perkataan atau bibir untuk tak benar di hadapan Allah seperti Ayub? Atau justru seperti istri Ayub, berbicara ngawur tanpa pertimbangan? Perlu kita pikirkan itu, supaya kita melihat, mempelajari keadaan yang dialami oleh Ayub dengan perkataan istrinya. Aduh, itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mudah. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak membicarakan tentang istri Ayub dan Ayub lagi, tapi membicarakan tentang diri kita. Apakah dalam segala penderitaan yang terjadi, apakah kita terus menjaga perkataan dan bibir kita untuk tak berada di hadapan Tuhan? Atau mungkin pertanyaan yang berikutnya lagi menjadi renungannya adalah, bagaimana atau di dalam menghadapi perkataan yang melemahkan iman seperti yang dialami oleh Ayub? Kan imannya dilemahkan sama istrinya. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita bersikap? Apakah kita ikut menjadi lemah atau bangkit, atau malah ikut terpuruk juga? Semakin kita menderita, ada kata-kata yang melemahkan, dan kita semakin lemah dan ikut juga terpuruk, menjadi semakin terpuruk. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, harusnya tidak. Harusnya kita berbicara dengan tegas, berbicara dengan tepat, sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia tidak terpuruk, dia tidak menjadi lemah. Malah dia berkata kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita hanya menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk dari dia? Tegas dia mengatakan seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu guys Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali belajar dari kisah ini. Apakah pelajarannya? Yang pertama, kesetiaan kepada Allah, hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan,
ternyata saudara tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan, penyakit, dan penderitaan. Dan bahkan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesungguhan dalam Tuhan juga mengalami penderitaan. Bahkan Yesus disalibkan, penderitaan di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, tapi dia juga setia kepada Bapa, tapi mengalami hal yang sama juga, menderita di atas kayu salib. Artinya kesetiaan kepada Allah tidak menjamin tidak akan ada persoalan, tidak akan menjamin tidak ada kesulitan. Tapi saya percaya yang kedua adalah kesetiaan kepada Allah. Jika seorang mengalami penderitaan, dia pasti mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah sebabnya di saat ada mengalami penderitaan, jagalah agar perkataan kita tidak menimbulkan dosa di hadapan Allah. Dalam segala kesulitan penderitaan yang terjadi, karena seizin Tuhan, tetaplah percaya kepada Allah bahwa Dia mengasihi kita, Dia tidak tinggalkan kita, Tuhan pasti menolong. Dan tetaplah pelihara kasih kita terhadap Allah dan sesama. Janganlah perkataan kita menjadi perkataan yang pahit, menjadi perkataan yang melemahkan, sama seperti yang dilakukan oleh istri Ayub terhadap Ayub. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus terus percaya bahwa Dia menyertai dan menolong setiap kita. Ayub tetap teguh, Ayub tetap yakin bahwa Tuhan menolong hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengajak kita, jika ada persoalan, jika ada penderitaan, jika ada persoalan seperti yang dialami oleh Ayub, janganlah hidup kita menjadi seperti istri Ayub yang mempersalahkan orang, memojokkan orang. Apalagi misalkan pasangan suami istri saling mempersalahkan, bahkan mengajak supaya meninggalkan Tuhan. Jangan. Tetapi haruslah memiliki sikap seperti Ayub, tetap bersedia menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya, karena dia percaya bahwa di dalam segala keadaan firman Tuhan mengatakan Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya yang paling utama yang harus dijaga di saat kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesedihan, yang perlu dijaga adalah tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dalam semua itu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya rindu berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu, berdoa juga buat Bapak Ibu sekalian, supaya semuanya kita senantiasa di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, dan diberikan kekuatan hati yang senantiasa juga mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala rahmat anugerah-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami setiap saat. Dan hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu juga merupakan anugerah dan rahmat Tuhan yang sangat indah bagi kami, untuk mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami menjaga hati di saat kami mengalami penderitaan, kesulitan, permasalahan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya ya Bapa, Tuhan tolong kami supaya kami memiliki sikap seperti Ayub yang terus percaya kepada Tuhan di saat kami mengalami apapun persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan memberikan pemeliharaannya, perlindungannya, dan pertolongannya bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami berdoa agar kehidupan kami senantiasa mengasihi Tuhan dalam menghadapi segala situasi, keadaan sulitkah, keadaan senang, keadaan sakit, keadaan sehat, hati ini, hidup ini terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam menghadapi kesukaran, hati berpaut kepada Tuhan dan tetap mempercayai akan kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan pada kesempatan ini mohon pertolongan Tuhan, mohon kasih Tuhan bagi setiap kami, dan secara khusus bagi saudara-saudaraku yang mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami kesedihan, mengalami penderitaan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu, jamah yang sakit sembuhkan ya Tuhan, jamah juga yang lemah berikan kekuatan, yang sedang bergumul berikan jalan keluar, berikan pertolongan di dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah mujizat pertolongan Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan, supaya Engkau terus menjaga hati kami semuanya, supaya perkataan kami, hati kami tetap menjadi perkataan dan hati yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tetaplah teguh dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun kita alami, tetap pegang bahwa hati kita berpaut kepada Allah, dan kita yakin dan pegang percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan tak mengasihi kita.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, jika ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu butuhkan untuk kami dukung dalam doa, kirimkanlah melalui nomor podcast yang ada di nomor WA yang ada di podcast ini. Kita akan mendoakan dan juga kita akan mendukung Bapak Ibu supaya mengalami kemenangan dari Tuhan di dalam segala keadaan. Dan jika Bapak Ibu juga yang mau berkonseling atau berdiskusi, juga bisa tuliskan di kolom-kolom komentar di podcast ini, sehingga kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita. Shalom.